Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan analisis dan evaluasi produk perundang-undangan. Yang pertama ada produk hukum. Aturan tertulis yang memuat norma hukum bersifat mengatur dibuat oleh lembaga berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Lembaga atau pejabat pembentuk peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meliputi 1. MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri. Yang kedua, badan, lembaga atau komisi setingkat yang dibentuk dengan undang-undang ataupun pemerintah. Yang ketiga, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Yang terakhir, gubernur, bupati atau wali kota, kepala desa atau sepertingkatnya. Yang kedua ada hubungan dengan Pancasila. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, seluruh peraturan di bawahnya wajib merujuk ke Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Isi peraturannya harus searah dengan aturan di atasnya, menggunakan norma atau bahasa yang jelas, serta berpihak pada kepentingan rakyat dan bebas korupsi. Hasilnya, jika terpenuhi, peraturan tidak akan digugat. Yang ketiga ada tata urutan perundang-undangan. Hierarki peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, yang keenam Perda Provinsi, dan yang ketujuh Perda Kabupaten ataupun Kota. Yang keempat ada 6 dimensi evaluasi. Yang pertama ada Pancasila, sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada ketetapan jenis, sesuai hierarki dan materi muatan. Yang ketiga ada disharmoni, tidak tumpang tindih dengan aturan lain. Yang keempat ada kejelasan rumusan, bahasa, istilah, dan sistematika jelas. Yang kelima, asas bidang hukum, sesuai asas hukum yang berlaku. Yang keenam, efektivitas, dapat dilaksanakan dan memberi manfaat. Yang kelima ada harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Harmonisasi hukum yaitu menyelaraskan materi agar tidak tumpang tindih berdasarkan sumber hukum dan teknik penyusunan. Yang kedua ada sinkronisasi hukum, penyelarasan peraturan atau vertikal dan horizontal agar saling melengkapi. Selanjutnya ada masalah dan juga dampaknya. Hiperregulasi dan perencanaan buruk memicu invasiasi anggaran hingga kekacauan sosial. Selanjutnya poin yang keenam yaitu peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi, penafsir akhir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, serta pelindung hak asasi manusia. Judicial Review. Judicial Review adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Terdapat dua jenis judicial review. Yang pertama, uji formil, yaitu menguji proses pembentukan undang-undang. Sementara yang kedua, uji material adalah menguji isi atau materi undang-undang. Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi ada 4. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa disebut dengan Judicial Review. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara. 3. Memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu. 4. Kewajibannya yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden. Poin yang terakhir yaitu efektivitas hukum. Tingkat efektivitas hukum dinilai dari dua kondisi, yaitu kondisi ideal dan kondisi tidak efektif. Yang pertama, kondisi ideal, yaitu di mana perilaku masyarakat,
berada pada tingkat maksimum dan sesuai dengan aturan hukum. Yang kedua, kondisi tidak efektif, yaitu di mana perilaku masyarakat jatuh di bawah tingkat minimum atau tatanan hukum tersebut sudah tidak lagi diikuti atau relevan. Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum terwujud jika orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum atau jika norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Menurut Haji Ahmad Syarifuddin Atabaye, hukum tidak efektif disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor kualitas, yaitu cacat sejak proses pembentukannya, atau biasa disebut ex ante. Yang kedua, faktor perkembangan zaman, yaitu aturan tersebut sudah usang atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga perlu diganti atau diubah. Sekian penjelasan dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.